Suatu hari, seorang gadis berumur 12 tahun bernama Anna mengalami sakit asma saat sedang mengerjakan pelajaran seni di sekolahnya. Setelah itu, Anna pun segera dipulangkan dan segera diperiksa oleh dokter. Dokter itu pun menyarankan kepada ibu Anna yang bernama Yoriko agar bisa mengirim Anna ke sebuah tempat yang memiliki udara bersih. Hal tersebut bisa membantu memulihkan penyakit asma yang diderita oleh Anna. Lalu saat musim panas tiba, sang ibu pun mengirim Anna ke tempat bibinya yang tinggal di desa Kushiro. Sesampainya di sana, Anna pun langsung disambut dengan hangat oleh bibi Setsu dan juga suaminya yaitu Paman Setsu. Saat perjalanan menuju rumah Paman Setsu, Anna sempat terpaku dengan sebuah silo terbengkalai yang berada di atas bukit bekas tempat penyimpanan padi. Paman Setsu pun menyampaikan kepada Anna jika silo itu kini sudah berubah menjadi arena tempat uji nyali untuk anak-anak di sekitar desa. Karena rumornya di silo itu banyak hantunya. Sesampainya di rumah Paman dan Bibi Setsu, Anna pun dipersilahkan untuk memakai kamar putri Bibi Setsu yang sedang bekerja di luar kota. Kamar itu terletak di lantai 2 rumah. Ketika Anna membuka pintu balkon, ia merasa sangat takjub dengan pemandangan rawa-rawa yang sangat indah. Rawa-rawa itu berada di seberang balkon kamarnya. Setelah itu, Anna menulis surat untuk ibunya, yaitu Yoriko, dan mengabarkan jika saat ini Anna sudah sampai di rumah Paman dan Bibi Setsu dengan selamat. Setelah itu, Anna pun izin pergi kepada Paman dan Bibi Setsu untuk mengantarkan surat tersebut menuju pos terdekat. Setelah berhasil menaruh surat ke dalam kotak pos, Anna yang terkejut dengan kedatangan orang lain, penduduk desa tersebut pun segera berlari dengan sangat terburu-buru, dan secara tak sengaja, ia pun terjatuh dari atas jalan raya sampai ia berhenti di tepian rawa-rawa. Di sana, Anna melihat sebuah rumah mewah tua terbengkalai yang berada di seberang rawa-rawa. Seketika Anna pun merasa jika ia memiliki perasaan yang sangat kuat dengan rumah tersebut. Anna juga merasa jika rumah tersebut tak asing bagi dirinya. Lalu karena penasaran, akhirnya Anna pun menyeberangi rawa-rawa tersebut dengan berjalan kaki. Ia datang ke rumah mewah tua itu hanya untuk melihat-lihat isi rumah, dan tampaknya rumah tersebut sudah ditinggal oleh pemiliknya sejak bertahun-tahun yang lalu, karena rumah tersebut tampak kumuh dan tak terawat. Lalu Anna yang terbawa suasana di tempat tersebut pun tak sengaja tertidur sampai sore hari pun tiba. Saat ia akan pulang, air rawa-rawa pada sore itu ternyata sudah pasang. Anna pun merasa bingung karena ia tak bisa menyeberangi rawa-rawa. Akan tetapi, tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang kakek nelayan tua yang bernama Toichi mempersilahkan Anna untuk naik ke perahunya dan segera mengantarkan Anna sampai seberang rawa-rawa agar Anna bisa pulang. Ketika makan malam tiba, Anna menceritakan tentang rumah mewah tua terbengkalai yang ada di seberang rawa-rawa itu kepada Paman dan Bibi Setsu. Bibi Setsu pun menceritakan kepada Anna jika rumah tersebut dulunya merupakan tempat peristirahatan untuk para turis asing yang sedang berlibur ke desa tersebut. Akan tetapi kini rumah tersebut sudah lama terbengkalai karena ditinggal mati oleh pemiliknya. Malam harinya saat Anna tertidur, ia bermimpi melihat seorang gadis cantik yang tinggal di dalam rumah mewah tua terbengkalai yang ada di seberang rawa-rawa itu. Keesokan harinya, Anna meminta izin kepada Paman dan Bibi Setsu untuk pergi menggambar pemandangan di tepian rawa-rawa. Di sana, Anna pun kembali bertemu dengan kakek Toichi. Lalu Anna pun segera meminta tumpangan perahu kepada kakek Toichi. Sementara kakek Toichi sibuk mencari ikan, Anna pun sibuk menggambar rumah mewah tua yang ada di seberang rawa-rawa dari atas perahu. Sore harinya, Anna pun pulang ke rumah dengan pikiran-pikiran yang masih bergelantungan di dalam imajinasinya. Lalu setelah bangun tidur, Anna pun segera meminta izin kepada Bibi Setsu untuk kembali pergi menggambar. Akan tetapi sebelum pergi, Bibi Setsu tiba-tiba meminta tolong kepada Anna untuk menemaninya mengantarkan barang-barang pesanan Ibu Hadoya yang merupakan tetangga dari Paman dan Bibi Setsu.
Saat di perjalanan, Bibi Setsu bercerita jika Anna sengaja diminta ikut mengantarkan barang-barang tersebut karena Ibu Hadoya berpesan kepada Bibi Setsu jika ia ingin bertemu dengan Anna. Ibu Hadoya berpesan jika ia ingin memperkenalkan Anna kepada anak perempuannya yang seumuran dengan Anna bernama Nobuko. Lalu sesampainya di rumah Ibu Hadoya, ternyata Nobuko pada siang itu sedang pergi kursus, sehingga saat itu ia sedang tidak ada di rumah. Setelah perkenalan, Ibu Hadoya pun segera mengundang Anna untuk datang ke festival Tanabata yang akan digelar di desa tersebut bersama dengan Nobuko. Seketika Anna pun merasa sangat cemas karena ia tak pandai bersosialisasi. Akan tetapi, Bibi Setsu pun merasa sangat senang dengan undangan tersebut. Setelah itu, Anna pun segera meminta izin untuk pergi menggambar ke tepian rawa-rawa. Di perjalanan, Anna terlihat menggerutu karena merasa kesal dengan undangan dari Ibu Hadoya tersebut. Sesampainya di tepian rawa-rawa, Anna segera mencari keberadaan kakek Toichi. Akan tetapi, ternyata kakek Toichi saat itu sedang tidak ada di rawa-rawa. Anna pun berniat ingin pulang, akan tetapi tiba-tiba ia tak sengaja melihat seorang pelukis perempuan tua yang berada di ujung tepian rawa-rawa lain. Karena hal tersebut, Anna pun mengurungkan niatnya untuk pulang dan segera melanjutkan hobi menggambarnya di sisi tepian rawa-rawa tersebut. Sore harinya ketika Nobuko pulang dari kursus, ia melihat Anna yang sedang sibuk menggambar di tepian rawa-rawa. Nobuko pun merasa penasaran kepada Anna karena merasa asing dan tidak mengenali Anna sebagai anak dari penduduk desa tersebut. Malam harinya sebelum pergi ke festival Tanabata, Anna bermimpi melihat rumah mewah tua terbengkalai di seberang rawa-rawa. Di sana ia melihat seorang anak perempuan cantik misterius berambut pirang yang tinggal di dalam kamar yang berada di lantai atas. Setelah bangun, Anna pun pergi ke festival Tanabata bersama dengan Nobuko dan teman-temannya. Karena Anna pendiam, Nobuko pun berusaha mengakrabkan diri dengan Anna. Setelah sampai di tempat acara festival Tanabata, ketika Anna ingin menggantungkan kertas harapannya ke sebuah pohon harapan, tiba-tiba Nobuko merebut kertas milik Anna dan membaca harapan yang ditulis oleh Anna tanpa seizin dari Anna. Nobuko pun mempertanyakan harapan yang dimaksud oleh Anna di dalam kertas tersebut, karena menurut Nobuko, harapan tersebut sedikit aneh. Lalu Anna yang merasa malu bercampur dengan kesal pun tak sengaja mengatakan kata-kata kasar kepada Nobuko. Setelah itu, Anna yang merasa malu segera lari dari tempat tersebut dan pergi menuju rawa-rawa. Di sana ia pun menangis sejadi-jadinya karena hal tersebut. Setelah itu, Anna mengingat kembali kenangan masa kecilnya saat ia ditinggalkan oleh seluruh keluarganya dan dititipkan ke dalam panti asuhan. Setelah menangis ketika Anna hendak pulang, ia melihat perahu tak terpakai yang terparkir di tepian rawa-rawa. Anna pun langsung memakai perahu tersebut untuk pergi menyeberangi rawa-rawa menuju rumah tua terbengkalai. Di sana, Anna tiba-tiba dijemput oleh gadis cantik misterius seumurannya yang segera menolong Anna ketika perahu yang dinaiki oleh Anna lepas kendali. Di sana, gadis misterius itu mengajak Anna berkenalan dan bermain di sekitar halaman belakang rumahnya. Tak lama setelah itu, ibu dari gadis misterius itu datang ke halaman belakang rumah untuk menghirup udara malam yang segar, sehingga Anna dan gadis misterius itu pun terpaksa harus bersembunyi di balik semak-semak agar tak ketahuan oleh ibunya. Ketika Anna pamit pulang, gadis misterius itu menawarkan diri untuk mengantarkan Anna sampai seberang rawa-rawa. Di atas perahu, gadis misterius itu membuat janji bersama Anna agar jangan pernah memberitahu siapapun tentang pertemuan mereka selama-lamanya. Anna pun menyetujui janji tersebut. Sesampainya Anna di depan rumah Bibi Setsu, ia mendengar Ibu Hadoya yang sedang marah-marah kepada Bibi dan Paman Setsu karena merasa kesal dengan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Anna kepada anaknya yaitu Nobuko saat di festival Tanabata. Lalu setelah itu, Ibu Hadoya pun pergi. Paman dan Bibi Setsu pun segera menenangkan Anna dan menghibur Anna yang sedang bersedih. Keesokan paginya, Anna telah selesai menggambar sketsa wajah dari gadis misterius yang ia temui di dalam rumah tua terbengkalai.
Setelah itu, ia segera pergi ke rawa-rawa dan berniat akan menyeberangi rawa-rawa itu dengan jalan kaki. Akan tetapi, tiba-tiba gadis misterius itu datang dari seberang rawa-rawa dan menjemput Anna menggunakan perahunya. Setelah itu, ia mengajak Anna untuk melakukan piknik bersama, berkeliling tempat di sekitar tepian rawa-rawa. Dalam perjalanan di atas perahu, gadis misterius itu tiba-tiba mengajari Anna cara mendayung perahu. Lalu Anna pun menanyakan nama gadis misterius itu, dan ia pun menjawab jika namanya adalah Marni. Mulai saat itu, mereka berdua pun semakin akrab. Lalu sesampainya di tepian rawa-rawa, mereka berdua memilih tempat yang pas untuk berpiknik di sebuah tepian rawa-rawa yang sepi dekat dengan perkebunan yang rindang. Di sana, mereka saling menanyakan kehidupan masing-masing untuk lebih mengenal satu sama lain. Ana pun menceritakan tentang identitasnya sebagai anak angkat yang menderita penyakit asma. Menurut Ana, kehidupannya penuh dengan hal yang menyedihkan. Sementara itu, Marni pun menceritakan tentang sedikit kehidupannya yang sudah tinggal di dalam rumah mewah di seberang rawa-rawa itu sejak ia berumur 2 tahun. Tak lama setelah itu, Ana pun merasa pusing dan linglung. Ketika ia membuka mata, tiba-tiba Anna sudah duduk di atas perahu sendirian, tanpa ada siapapun di tempat tersebut. Anna pun sangat ketakutan dan berkali-kali memanggil nama Marni. Setelah itu, Marni pun datang menghampiri Anna dalam keadaan ketakutan dan berkata jika tadi Anna sempat hilang secara tiba-tiba. Lalu Marni pun segera pergi mencari Anna ke sana kemari. Mendengar hal tersebut, Anna pun segera menyangkal perkataan Marni dan berkata bahwasannya dari tadi ia tak pergi kemana-mana. Ia hanya kehilangan kesadaran sebentar ketika ia akan menjawab pertanyaan dari Marni. Setelah itu, ketika hendak pulang, Marni mengajak Anna untuk main ke rumahnya karena pada malam itu sedang diadakan pesta di rumah orang tua Marni. Di sana, Marni sengaja mendandani Anna seperti seorang pedagang bunga, lalu menyelimuti Anna dengan syal milik pengasuhnya yang dikenal galak. Akan tetapi, Marni tak peduli dengan pengasuhnya tersebut karena ia berkata jika malam itu ia sudah meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Anna datang ke pesta tersebut. Lalu Anna dan Marni pun masuk ke dalam rumah. Akan tetapi pengasuh Marni yang terkenal galak mendapati Marni yang malam itu belum tidur. Pengasuh itu pun marah dan melarang Marni untuk bermain-main dengan Anna pada saat jam tidur. Saat pengasuh itu mengetahui jika Anna memakai syalnya, Marni yang ketakutan pun segera menarik Anna untuk lari. Kemudian pengasuh itu mengejar Anna dan Marni sampai masuk ke dalam kamar Marni. Di sana Marni berhasil menjebak pengasuh tersebut dan mengambil kunci kamarnya yang tak sengaja terlempar dari tangan pengasuhnya. Kemudian Marni pun segera mengunci pengasuhnya di dalam kamar tersebut. Setelah itu Marni mengajak Anna untuk bersenang-senang dan menikmati pesta. Tak lama setelah itu, ayah Marni pun menyambut Anna sebagai seorang pedagang bunga. Ibu Marni pun menyambut kedatangan Anna dan meminta para hadirin di sana untuk bersedia membeli bunga di keranjang Anna. Tak lama setelah itu, Anna pun langsung dikerumuni oleh banyak orang yang menyodorkan banyak uang kepadanya. Anna yang malu pun segera pergi ke pojok ruangan. Tak lama setelah itu, ayah Marni datang dan menawarkan segelas sake kepada Anna. Lalu Anna tak sengaja melihat Marni yang sedang berdansa dengan seorang anak laki-laki di sudut ruangan. Anna yang tak mengetahui jika minuman di gelasnya adalah sake, segera meminumnya dan ia pun merasa terkejut setelah mengetahui jika minuman itu adalah sake. Anna pun tak sadarkan diri di atas meja yang berada di halaman belakang rumah Marni. Ketika sadar, Marni segera menghampiri Anna. Lalu Anna segera menanyakan kepada Marni tentang anak laki-laki yang tadi berdansa dengan Marni. Marni pun menjawab jika anak laki-laki tersebut bernama Kazuhiko. Kazuhiko merupakan sahabat Anna sejak masih kecil. Marni yang peka dengan perasaan Anna yang cemburu pun segera mengajak Anna untuk berdansa. Awalnya Anna berdansa mengikuti irama Marni dengan sedikit kaku. Akan tetapi setelah itu mereka berdua pun saling tertawa dan berpelukan bersama-sama. Marni pun meminta kepada Anna untuk berjanji merahasiakan pertemuan mereka selama-lamanya. Tak lama setelah itu, Anna tiba-tiba ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri dan kotor tergeletak di balik semak-semak.
Tetangga Bibi Setsu yang tak sengaja lewat di jalan itu pun segera mengantarkan Ana menuju rumah Bibi Setsu. Keesokan paginya saat sarapan bersama Bibi dan Paman Setsu, Bibi Setsu mengatakan kepada Ana jika ia akan meminjamkan Ana sepatu milik putrinya karena kemarin malam sepatu milik Ana yang sebelah kanan menghilang entah kemana. Setelah itu, Ana pun pergi ke tepian rawa-rawa dan mendapati sepatu sebelah kanannya telah diletakkan di atas sebuah kayu di pinggiran rawa-rawa. Ana pun menganggap jika itu adalah berkat pertolongan dari Marni. Setelah itu, Ana pun datang ke rumah tua terbengkalai, tapi di sana ia mendapati tak ada siapapun di dalamnya. Akhirnya, Ana pun pulang dan membantu Bibi Setsu memanen tomat di kebun depan rumahnya. Setelah itu, Ana pun membantu Bibi Setsu memasak di dapurnya. Di sana, Bibi Setsu mengingat masa-masa ketika pertama kali Ana datang ke rumah Yoriko sebagai anak adopsi. Saat itu, Ana masih bayi, dan Yoriko pun merasa sangat bahagia dengan kedatangan Ana. Saking senangnya, Yoriko pun berusaha mengajari Ana banyak hal, termasuk memotong makanan menggunakan pisau. Akan tetapi, sayangnya, menurut Bibi Setsu, Yoriko memiliki rasa cemas yang berlebihan. Jadi, Yoriko selalu meminta tolong kepada Bibi Setsu ketika merasa stres dengan keluarganya. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Paman dan Bibi Setsu bersama dengan Ana pun makan siang dengan suasana yang hangat dan harmonis. Sore harinya, Ana mengingat pesan Marni sebelum mereka berpisah di malam pesta yang berkata untuk segera mencari Marni lagi ketika esok hari datang. Ana pun segera berlari menuju rumah tua terbengkalai untuk mencari Marni. Akan tetapi di sana ia tak menemukan Marni. Ana pun menjadi sangat sedih. Kemudian Ana berlari ke tempat piknik yang kemarin mereka singgahi. Akan tetapi Marni tak ada di sana. Esok harinya, Ana yang sedang menggambar di pinggir rawa-rawa dihampiri oleh seorang pelukis wanita tua yang meminta kepada Ana untuk melihat lukisannya. Wanita tua itu melukis rumah tua terbengkalai di seberang rawa-rawa yang merupakan rumah milik keluarga Marni. Ana pun sangat terkejut sekaligus kagum dengan lukisan tersebut karena benar-benar sangat indah. Lalu wanita tua itu memperkenalkan dirinya kepada Ana dengan nama Hisako. Hisako berkata jika ia sangat suka dengan rumah tua di seberang rawa-rawa itu. Ana pun segera memperkenalkan diri kepada Hisako. Ana juga mengaku sangat menyukai rumah tua di seberang rawa-rawa itu. Hisako berkata jika ia harus segera menyelesaikan lukisan tersebut karena sebentar lagi rumah tersebut akan dijual kepada keluarga baru. Sekarang rumah tersebut sedang dalam proses renovasi. Ana yang terkejut dengan kabar tersebut pun segera lari menuju rumah tua di seberang rawa-rawa itu dan ia pun mendapati jika rumah tersebut sedang direnovasi. Ketika Ana pergi, tiba-tiba ada seorang gadis lucu berkacamata merah yang merupakan anggota keluarga dari keluarga baru yang akan menempati rumah tersebut. Ia pun memanggil Ana dari kamar yang dahulu ditempati oleh Marni. Gadis tersebut pun memanggil Ana dengan panggilan Marni. Lalu Ana pun sangat terkejut. Setelah itu, gadis itu mengajak Ana untuk masuk ke rumahnya lewat pintu depan. Ia pun mengajak Ana masuk ke dalam kamarnya yang merupakan bekas kamar Marni. Di sana, gadis lucu itu menunjukkan diari milik Marni yang ia temukan di dalam laci kamarnya. Ia beranggapan jika Ana adalah Marni yang ada di dalam buku tersebut, karena ia sangat sering melihat Ana dari jendela kamarnya sedang menatap ke arah kamar Marni. Selain itu, ketika tadi Ana dipanggil dengan nama Marni, reaksi Ana pun terlihat sangat terkejut. Akan tetapi Ana mengaku jika ia bukanlah Marni. Lalu gadis lucu itu pun pamit ke dapur untuk membuatkan minuman. Sementara itu, di dalam kamar, Ana melihat isi diari milik Marni. Di sana, Ana mendapati jika cerita-cerita yang ada di dalam diari tersebut sama persis seperti pengalaman-pengalaman yang selama ini ia imajinasikan bersama dengan Marni. Dari situlah Ana mengetahui penyebab selama beberapa hari terakhir ini ia tak bertemu dengan Marni, karena ternyata Marni menulis di dalam buku diarinya jika ia sedang dihukum oleh pengasuhnya karena telah ketahuan berkali-kali main bersama dengan Ana melampaui batas jam main yang ditetapkan untuk Marni.
Tak lama setelah itu, gadis lucu itu pun kembali ke kamarnya sambil membawakan segelas teh dan cemilan untuk Anna. Ia masih menganggap jika Anna adalah Marni, si pemilik buku diari tersebut. Akan tetapi, Anna menyangkalnya dan berkata jika Marni hanyalah seorang anak kecil yang ada di dalam imajinasi Anna. Lalu gadis lucu itu pun sangat terkejut dan jatuh ke kasurnya. Anna pun memperkenalkan dirinya kepada gadis lucu tersebut. Setelah itu, gadis lucu itu pun memperkenalkan dirinya kepada Anna sebagai Sayaka. Ia datang dari Tokyo. Sayaka yang masih tidak percaya jika Marni hanyalah seorang yang berada di imajinasi Anna pun berkata jika ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang keberadaan Marni. Malam harinya, Ana pun tertidur di kamarnya dengan rasa ingin tahu yang sangat besar kepada sosok Marni. Di dalam mimpi, ia bertemu dengan Marni dan langsung memeluknya. Ia merasa sangat rindu kepada Marni. Tak lama setelah itu, Ana pun mengajak Marni untuk datang ke kamarnya. Akan tetapi Marni berkata jika ia sedang dihukum dan tidak bisa pergi jauh-jauh dari rumahnya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke dalam hutan dan menghabiskan waktu bersama dengan sangat senang. Akan tetapi tiba-tiba Ana mengungkapkan jika ia merasa iri dengan Marni yang bisa tinggal bersama kedua orang tua kandungnya dengan dipenuhi rasa kebahagiaan. Sementara itu, Ana sejak bayi sudah ditinggal oleh kedua orang tua kandungnya dan diasuh oleh kedua orang tua angkat. Ana pun mengungkapkan jika selama ini ia secara tak sengaja telah memendam amarah kepada kedua orang tua kandungnya karena merasa jika mereka berdua telah berbuat jahat kepada dirinya dengan meninggalkan Ana sendirian. Marni pun berkata jika ia malah justru merasa iri kepada Ana karena diangkat oleh kedua orang tua yang sangat sayang dan benar-benar peduli kepada Ana. Lalu Ana pun mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini telah menghancurkan hidup Ana. Suatu hari ia tak sengaja menemukan sertifikat tunjangan dari pemerintah untuk kedua orang tua angkat Ana yang ditujukan sebagai biaya untuk membesarkan Ana. Sejak saat itu, Ana pun merasa sangat tidak percaya diri dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa jika dirinya tidak akan dianggap sebagai anak, kecuali jika kedua orang tua angkatnya mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Ana pun merasa telah dibohongi oleh kedua orang tua angkatnya, karena selama ini mereka berdua berusaha menyembunyikan hal tersebut dari Ana. Sejak saat itu, Ana pun merasa sangat benci kepada dirinya sendiri. Marni yang mendengar cerita Ana pun berusaha menenangkan Ana yang saat itu menangis sesenggukan di pundaknya. Setelah itu, giliran Marni yang bercerita mengenai rahasia terbesar di hidup Marni. Marni menceritakan jika ia sejak bayi dibesarkan tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Orang tuanya sibuk pergi ke luar negeri untuk bekerja. Sementara itu, ia hanya tinggal di rumah bersama para pengasuhnya yang terkenal kejam. Suatu hari, Marni pernah dipaksa pergi ke Silo Angker dan diancam akan dikurung di sana untuk menakut-nakuti Marni karena telah melakukan pelanggaran. Menurut Marni, itu adalah suatu hal yang paling membuat Marni merasa sangat bersedih. Lalu, Ana pun segera mengajak Marni untuk pergi ke dalam silo dan membuktikan kepada Marni bahwasannya hantu yang diceritakan oleh orang-orang di dalam silo itu sebenarnya tidak ada. Dalam perjalanan ke sana, Marni tiba-tiba memanggil nama Kazuhiko. Kemudian ia berjalan sendirian masuk ke dalam silo. Setelah itu, Sayaka tiba-tiba memanggil Ana dan mengajaknya main ke rumahnya. Sayaka berkata jika ia telah berhasil menemukan halaman diari Marni yang sempat hilang dan sobek. Akan tetapi, Ana menolak ajakan Sayaka dengan sopan dan segera pergi mengejar Marni ke dalam silo. Sayaka pun merasa sedikit kecewa dan berpesan kepada Ana jika sebentar lagi akan hujan. Ia mengingatkan Ana untuk berhati-hati di dalam silo. Sesampainya di dalam silo, Ana pun merasa sangat terkejut dengan suasana di dalam silo yang sangat kotor. Akan tetapi, tak lama setelah itu, ia mendengar suara Marni yang sedang memanggil-manggil nama Kazuhiko. Ana pun segera mencari Marni ke atas silo.
dan menemukan Marni sedang sendirian dalam keadaan takut dan diselimuti oleh jaket coklat misterius. Anna pun segera memeluk Marni. Akan tetapi Marni terdengar masih memanggil-manggil nama Kazuhiko. Tak lama setelah itu hujan deras pun datang. Anna mengajak Marni untuk segera pulang. Akan tetapi karena Marni terlalu takut untuk menuruni tangga, akhirnya mereka berdua pun terjebak di dalam silo itu dan saling berpelukan untuk menguatkan diri masing-masing. Lalu Anna pun bermimpi ketika ia masih kecil, ia pernah diceritakan sebuah dongeng oleh neneknya tentang silo angker. Dahulu neneknya pernah terjebak di sana sendirian. Lalu tak lama setelah itu, seorang lelaki bernama Kazuhiko datang menjemputnya dan memakaikan jaket coklat ke pundaknya. Setelah Anna bangun dari mimpinya, ia menyadari jika Marni sudah pergi meninggalkannya sendirian di dalam silo tersebut. Anna pun segera lari keluar silo dengan perasaan yang sangat sedih dan kecewa kepada Marni. Tak lama setelah itu, Anna pun jatuh ke tanah karena tersandung ranting pohon dan tak bisa membendung perasaan sedihnya yang meluap-luap. Sementara itu, Sayaka saat ini sedang membaca halaman diari Marni yang sempat menghilang. Di sana, ia membaca tulisan Marni yang bercerita jika dahulu Marni pernah diajak oleh Kazuhiko ke dalam silo. Lalu Sayaka pun teringat dengan Anna yang tadi sore sedang terburu-buru pergi ke dalam silo. Sayaka yang cemas kepada Anna pun segera meminta tolong kepada kakak laki-lakinya untuk mencari Anna. Tak lama setelah mereka menelusuri jalan di luar rumah, mereka pun menemukan Anna yang sudah tergeletak di atas tanah dalam keadaan hujan di malam hari. Seluruh tubuhnya pun menggigil kedinginan. Kakak Sayaka pun segera mencari bantuan untuk mengantarkan Anna pulang. Anna ternyata terkena demam tinggi. Saat tidur, Anna berkali-kali memanggil nama Marni dan berkata jika Marni sudah mengkhianatinya. Anna pun bermimpi pergi ke rumah tua terbengkalai untuk menemui Marni dengan perasaan marah yang masih membara di dalam hatinya. Setelah Anna sampai di depan jendela kamar Marni, Marni pun segera mengungkapkan rasa cintanya kepada Anna, sekaligus permintaan maaf dan juga alasan mengapa ia meninggalkan Anna sendirian di dalam silo itu. Setelah itu, Marni pun mengucapkan kalimat perpisahan kepada Anna dan memohon kepada Anna untuk mau memaafkannya yang terakhir kali. Anna yang merasa sangat sedih dengan perpisahan tersebut pun segera memaafkan Marni dan juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Marni. Setelah itu, air rawa-rawa pun pasang dengan sangat deras dan hampir menenggelamkan Anna. Lalu Marni terlihat tersenyum cerah kepada Anna dari balik jendela kamarnya. Keesokan paginya, saat Anna telah sembuh dari demam, Sayaka datang ke rumah Bibi Setsu untuk mengantarkan halaman diari Marni yang sempat hilang kepada Anna. Sekalian menunjukkan kepada Anna tentang sebuah lukisan yang ia temukan di dalam kamarnya bergambar rumah tua terbengkalai di ujung rawa-rawa yang sekarang merupakan rumah dari keluarga Sayaka. Di balik lukisan itu ternyata ada nama Marni dan Hisako. Anna pun segera mencari Hisako yang saat itu sedang melukis di tepian rawa-rawa. Anna pun segera meminta kepada Hisako untuk menceritakan tentang siapakah sosok Marni sebenarnya. Awalnya Hisako merasa keberatan karena merasa jika kisah Marni begitu menyedihkan untuk diceritakan. Akan tetapi Anna memohon kepada Hisako untuk tetap menceritakannya. Akhirnya Hisako pun menceritakan tentang masa kecilnya yang pernah bersahabat dengan Marni. Marni tumbuh di dalam rumah mewah di ujung rawa-rawa yang sekarang telah terbengkalai dan menjadi rumah dari keluarga Sayaka. Marni sering menceritakan kepada Hisako tentang kehidupan glamor kedua orang tuanya. Akan tetapi di balik semua kemewahan yang kedua orang tuanya berikan itu, sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, Marni merasa sangat kesepian. Marni kecil sering ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua Marni sering pergi bekerja ke luar negeri, sehingga Marni sering ditinggal di rumah bersama dengan para pengasuhnya yang jahat. Lalu ketika Marni dewasa, Marni pun pindah ke kota Sapporo dan menikah dengan teman masa kecilnya, yaitu Kazuhiko.
2 tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai anak perempuan cantik yang bernama Emily. Setelah itu, Hisako lama tak mendengar kabar tentang Marnie. Terakhir kali ia mendengar kabar tentang kematian Kazuhiko beberapa tahun setelah Emily lahir dikarenakan penyakit yang diderita oleh Kazuhiko. Setelah itu, Marnie yang merasa terpuruk dengan kepergian Kazuhiko yang tiba-tiba itu pun dirawat di sanatorium. Sementara Emily kecil yang malang terpaksa dikirim ke sekolah asrama karena tak ada orang yang bisa merawatnya. Ketika Emily lulus di usia 13 tahun, dia sudah menjadi orang yang keras kepala dan tidak mau diatur. Emily melakukan hal tersebut karena merasa telah ditelantarkan oleh ibunya sejak kecil. Mereka berdua pun tidak pernah perbaikan lagi sejak saat itu. Setelah itu, Emily pun kabur dari rumah dan kawin lari bersama pacarnya. Setahun kemudian, Marnie mendapat kabar jika Emily dan suaminya tewas dalam insiden kecelakaan tunggal. Marnie pun langsung merawat anak Emily dan membawa anak tersebut untuk tinggal bersama di rumahnya. Mulai saat itu, Marnie bertekad tidak akan membiarkan anak Emily kesepian. Setahun kemudian, karena Marnie belum sepenuhnya merelakan kepergian Emily, Marnie pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Hisako berkata jika semua kejadian itu terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Sayaka dan Ana yang mendengar cerita tersebut pun merasa sangat terharu dengan kisah hidup Marnie. Hisako menceritakan jika Marnie sangat mencintai rumah mewah di seberang rawa-rawa itu. Dahulu, Marnie suka menatap ke arah rawa-rawa dari jendela kamarnya. Marnie selalu berkata jika burung-burung di luar kamarnya seolah-olah suka mengajaknya berbicara. Hidup Marnie penuh dengan kesedihan, akan tetapi dia selalu menjalaninya dengan penuh semangat. Marnie selalu tersenyum dan berusaha terlihat bahagia di depan orang-orang sekitarnya. Keesokan harinya, Yoriko pun datang ke desa Kushiro untuk menjemput Ana. Sementara Ana dan Sayaka yang sedang berada di atas perahu kakek Toichi pun sedang membuat janji untuk merahasiakan tentang Marnie dari siapapun. Lalu Ana berpamitan kepada Sayaka dan berjanji jika musim panas tahun depan, ia akan kembali ke desa tersebut. Dari atas taksi, Yoriko yang melihat Ana sedang di atas perahu bersama Sayaka dan kakek Toichi pun segera memanggil Ana untuk menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah bibi dan paman Setsu, Ana pun berpamitan kepada keduanya. Yoriko segera mengucapkan banyak terima kasih kepada bibi dan paman Setsu karena mereka berdua telah merawat Ana selama berlibur di desa tersebut. Lalu Ana pun mengajak Yoriko untuk naik ke kamarnya dan menunggunya untuk beres-beres. Setelah beres, Yoriko mengungkapkan rasa cintanya kepada Ana secara tulus. Yoriko berkata bahwa tunjangan dari pemerintah yang selama ini ia terima tak akan merubah rasa cintanya yang sangat besar kepada Ana. Ana pun menerima permintaan maaf dari Yoriko. Ana pun kini telah berdamai dengan semua luka-lukanya di masa lalu. Kemudian mereka berdua pun berpelukan dengan penuh rasa haru. Setelah itu, Yoriko menyodorkan sebuah foto kepada Ana. Foto tersebut bergambar rumah mewah terbengkalai yang ada di seberang rawa-rawa. Yoriko bercerita jika dulu foto itu digenggam oleh Ana dengan sangat erat ketika ia baru saja datang ke keluarga Yoriko. Perawat dari panti asuhan juga mengatakan kepada Yoriko bahwasanya foto tersebut merupakan peninggalan dari nenek Ana. Lalu ketika Ana membalikan foto tersebut, di sana tertulis sebuah tulisan, "Rumahku tercinta, Marnie." Seketika Ana pun bisa mengingat kembali masa kecilnya saat ia diasuh oleh neneknya, yang ternyata nenek Ana tersebut adalah Marnie. Ana pun merasa terharu dan juga sedih ketika kembali mengingat kenangan masa kecilnya bersama sang nenek. Setelah itu, Ana pun pulang diantar menggunakan mobil paman dan bibi Setsu menuju stasiun. Di tengah perjalanan, Ana yang tak sengaja bertemu dengan Nobuko pun mengucapkan permintaan maafnya kepada Nobuko atas perkataan kasar yang dahulu pernah ia katakan kepadanya. Setelah itu, Ana pun segera pergi menghampiri Hisako yang sedang melukis di tepian rawa-rawa. Ana pun berpamitan
pamitan kepada Hisako dengan menampakkan wajah yang sangat bahagia. Ana pun memperkenalkan Yoriko kepada Hisako dan menyebut Yoriko sebagai ibunya. Yoriko yang sangat senang dengan hal tersebut pun langsung membungkukkan kepala berkali-kali kepada Hisako dan mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman baik Ana selama ia tinggal di desa tersebut. Di tengah perjalanan, Ana yang melihat Sayaka dan kakek Toichi di atas perahu pun segera melambaikan tangan tanda perpisahan. Setelah itu, Ana melihat bayangan Marni yang melambaikan tangan ke arahnya dari balik jendela biru kamarnya tempat Marni dahulu tinggal. Dan film pun selesai.